Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu, Akang Teteh, mahasiswa dan dosen sekalian yang telah hadir dalam acara World Telkom University Literasi Event 2025, baik yang hadir secara langsung di Kolaborasi Zone ataupun yang hadir secara daring di Zoom Meeting. Kami dengan penuh sukacita warahmatullahi wabarakatuh yang mengusung tema Advancing Literacy for Lasting Legacy. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu, Akang Teteh, mahasiswa dan dosen sekalian yang telah hadir dalam acara sebagai ajang literasi yang University Literasi Event 2025, baik yang hadir secara langsung di Collaboration Zone ataupun yang hadir secara daring di Zoom Meeting. Memperkenalkan diri, saya Cahya dan saya Pandu. Kami akan berada dalam pembawa acara pada kegiatan hari ini 2025 yang kegiatan ini mendorong semangat berkarya dan menulis dari bentuk legacy serta menjadikan literasi sebagai katalis perubahan sosial, budaya, dan akademik. Pastinya penyelenggaraan literasi di tahun sebagai ajang literasi yang menjadi bukti nyata komitmen Telkom University berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ruang belajar yang inovatif dan inklusif. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya bagian dari kontribusi Telkom University dalam mendukungnya tercapai Sustainable Development Goals. Kegiatan ini mendorong semangat berkarya dan menulis sebagai bentuk legacy serta menjadikan literasi sebagai katalis perubahan sosial, budaya, dan akademik. Pastinya penyelenggaraan literasi event di tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen Telkom University dan juga yang kami hormati moderator pada siang hari ini yang inovatif dan inklusif. sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Telkom University dalam mendukungnya tercapai Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs. Baik, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat narasumber hari ini, yaitu Ibu Triwi Darmanti SMB MM selaku dosen tetap di program studi S1 MBTI dari Telkom University, dan juga yang kami hormati moderator pada siang hari ini Bapak Pradipta Dirgantara SIP MIL MSc sebagai dosen tetap di program studi S1 Ilmu Komunikasi Telkom University. Baik, selanjutnya untuk saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Tadi kita sudah melewati pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Selanjutnya disusul acara utama yaitu seminar literasi Spility, literasi hijau, kampus memukau. Dan di akhir sesi nanti teman-teman diharapkan juga ya untuk mengisi link presensi atau feedback yang wajib untuk rekan-rekan isi untuk keperluan pembuatan e-sertifikat. Baik hadirin, agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, agar kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipandu oleh saya. Kami persilakan berdoa menurut kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sebagai wujud cinta tanah air dan kebanggaan terhadap alma mater, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Telkom University. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Spill the Tea, Kampus Hijau, Memukau, yang akan dipandu oleh Bapak Pradipta Dirgantara, SIP, MIL, MSc. Untuk itu, kami akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Pradipta Dirgantara adalah Kepala Bagian di Open Library Telkom University dan juga dosen di program studi S1 Ilmu Komunikasi Telkom University. Pendidikan terakhir beliau di University of Twente dengan gelar Master of Science di bidang Environmental and Energy Management. Fokus riset beliau mencakup isu-isu krusial seperti jurnalisme, komunikasi massa, komunikasi lingkungan, dan partisipasi komunitas. Oleh karena itu, kepada Bapak Pradipta kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Luar biasa itu semangatnya kencang banget ya. Hari Jumat, terus sore-sore biasanya udah pengen pulang, tapi teman-teman bisa datang sini untuk menghadiri sebuah kegiatan yang bisa memberikan banyak pengetahuan. Sebagiannya lagi mahasiswa terpaksa datang ke sini ya. Jadi terima kasih. Dan untuk sesi literasi ini sesuai dengan temanya yaitu literasi hijau kampus memukau. Sebelumnya saya pengen nanya dulu, di sini ada yang dari luar Telyu? Angkat tangan. Oh, ada di depan. Oh, ini ada, saya kenal. Ini dari mana, Mbak? Oh, dari UT. Oke, ada lagi? Belakang? Oke. Nah, teman-teman yang yuk tahu nggak kalau Telyu itu warna dominannya apa aja? Merah, terus abu, benar ya? Ada satu warna lagi, hijau. Kelihatan nggak di mana? Di pohon, terus di tembok ada nggak? Ada nggak di temboknya? Nah ternyata Telyu selain terkenal dengan warna abu dan merahnya, juga terkenal sebagai salah satu kampus hijau atau green campus di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut lagi, kemudian juga tentang peran mahasiswa dalam mengelola sampah untuk melestarikan lingkungan. Karena narasumber kita yang satu ini, beliau adalah salah satu yang berperan penting
supaya sampah-sampah di Telyu ini teman-teman ngelihatnya rapi dan hilang dalam tanda kutip ya, karena ternyata sampah ini juga dikelola oleh Telyu secara mandiri. Beliau merupakan lulusan S1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung dan S2 Magister Manajemen di Telkom University. Di sini ada mahasiswa MBTI, angkat tangan? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Beliau juga seorang researcher dengan fokus penelitian di bidang analisis data konsumen, pemasaran digital, dan juga pengolahan data sosial. Beliau juga sebagai Kepala Urusan Lingkungan dan Sustainability dari Direktorat Aset dan Sustainability, salah satu tim penyusun juga Master Plan Smart City. Jadi beliau memiliki banyak kepakaran khususnya di bidang lingkungan, bisnis ICT, entrepreneurship, trainer digital, dan juga penulis buku, blockchain, dan ketelusuran produk. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Tri Widarmanti, SMB MM. Assalamualaikum teman-teman. Sehat semuanya? Baik, Bu Tri. Terima kasih sudah jadi sela-sela kesibukan. Iya, Bapak. Ini Bu Tri ini orangnya sibuk banget ya. Apalagi kalau teman-teman ngelihat banyak sampah di kita yang ternyata secara ajaib hilang, itu kerjaannya Bu Tri. Gitu. Nah, Bu Tri nanti bakal banyak bercerita ya tentang pengelolaan sampah, hubungannya sama literasi, kemudian juga mahasiswa nih yang sebagai agen perubahan harus memulai. Baik, Ya. Mangga Bu Tri, 40 menit waktu. Ya, mahasiswa jadi change agent ya di sini. Ini kayaknya saya ke alengan tiang, saya boleh sambil jalan? Oke, Boleh mangga ya? Bu Tri. Baik, terima kasih teman-teman. Semangat pagi. Suaranya paling kencang sebelah sini nih. Kayak udah makan siang gitu ya. Di sini nggak ada anak MBTI ya? Ada yang pernah ketemu saya nggak? Saya jarang pakai baju ini sebenarnya. Biasanya pakai kemeja. Kalau macet biasanya saya keluar. Ikut gatur. Jadi kalau nanti ketemu terus ada yang diomelin, saya minta maaf ya. Lagi jadi tukang parkir. Ya, oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Open Library yang sudah mengundang saya hari ini. Dan kemarin saya dihubungi oleh panitia, Pak. Katanya, Bu, hadir dong di acara literasi gitu ya. Senang banget karena ini adalah kesempatan buat saya. Ya, silakan duduk di sebelah sini, masih kosong. Ini adalah kesempatan buat saya untuk menyampaikan dan sekaligus curhat, boleh ya? Ya. Curhat. Saya juga mau menyapa teman-teman yang di Zoom ya. Sudah hadir berapa orang yang di Zoom dari Telyu Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Halo, selamat siang, semoga kalian sehat semua dan terima kasih sudah hadir di ruang Zoom bergabung dengan Telkom University Bandung. Semoga kita bisa menjadi bagian yang dapat memberikan perubahan yang baik untuk negeri kita ya, Indonesia. Tapi sebelum itu mari kita mulai dari kampus kita dulu. Pertama, silakan dari Om Panitia, mungkin bisa kita lihat. Telutizen, selamat datang di Telkom University. Kampus yang tidak hanya unggul dalam pendidikan dan inovasi, tetapi juga berkomitmen menjadi Green Campus. Green Campus bukan hanya sekedar slogan, ini adalah gaya hidup berkelanjutan, menjaga lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, dan menciptakan ekosistem kampus yang sehat, nyaman, serta ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu melalui Integrated Waste Management System. Kampus memilah sampah organik, anorganik, hingga sampah B3. Sampah daun dimanfaatkan menjadi kompos, sedangkan sampah sisa makanan dari kantin diproses dengan maggot BASF atau dimanfaatkan menjadi pakan unggas. Sementara kotoran kambing dijadikan pupuk organik. Hasil pemilahan sampah anorganik
seperti botol, plastik, dan kertas disalurkan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan oleh industri. Residu sampah diproses dengan cara insinerasi hingga menjadi abu oleh mesin tellurator. Abu ini kemudian diubah menjadi bahan bangunan yang dapat digunakan kembali oleh kita. Ini adalah langkah nyata dari sirkular ekonomi. Kampus juga mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi listrik, dan transportasi ramah lingkungan. Itu sebabnya beberapa jalur lalu lintas di dalam kampus tidak bebas dilalui sepeda motor. Semua ini adalah langkah nyata menuju kampus rendah emisi. Telutizen adalah jantung dari gerakan ini. Melalui komunitas, riset, hingga program kreatif, kalian berperan sebagai agen perubahan untuk membangun budaya peduli lingkungan. Telkom University percaya bahwa masa depan hanya bisa terwujud jika kita merawat bumi sejak hari ini. Bersama, mari kita wujudkan kampus hijau untuk generasi yang lebih baik. Oke, baik ya. Sudah pernah ke Green Zone? Ya, kenapa belum? Ini semester 1 semua ya? Mana yang semester 2? Enggak ada. Semester 3. Oh iya, semester 1, semester 3. Semester 5? Semester 5. Terima kasih sudah hadir. Ada lagi semester 7. Semester 7. Nah, bisa jadi ide untuk skripsi dan tugas akhir ya. Ya. Tapi ada yang belum pernah ke Green Zone? Belum, sudah lihat rusa? Sudah. Merak? Sudah. Melihat merak begitu pas mekar? Ekornya belum. Sudah lihat domba Garut? Sudah. Ih, ini kampus apa kebun binatang gitu ya pasti. Tapi nanti kalian akan tahu kenapa ada itu semua ya. Kita mulai nih dari gambar, karena judulnya literasi ya. Ya. Di mana? Kita bisa mulai presentasinya. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Apa sih literasi itu? Jadi kalau ibu sedang mengajar di kelas, biasanya begini jalan-jalan, ibu tanya nih, kita hari ini sedang membahas tema literasi, tapi apakah literasi itu? Ada yang tahu? Silahkan gunakan ChatGPT, Google, silahkan, boleh. Sambil menunggu. Ya, ada yang berani? Ada yang berani? Ibu biasanya abis ini komen, kalian tuh ya kalau di sosial media cepet banget bikin status. Cepet banget komen. Tapi kalau giliran di kelas, di ruangan, diem semuanya. Ya, nah karakter mahasiswa TEL itu nggak gitu nanti. Nanti biasanya muncul semester 7. Vokal di kelas ya. Ini buat yang baru-baru info ya. Jadi apakah literasi itu? Jadi literasi itu kemampuan individu dalam membaca, menulis, atau menggunakan angka dan mengelola informasi untuk percakapan hidup sehari-hari. Setelah browsing tahu ya artinya literasi. Nah itu proses belajar. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika ditanya, aku takut salah, nggak apa-apa kok, sekarang zamannya udah internet. Jadi sah-sah aja untuk browsing, tidak apa-apa ya. Ada yang bisa mengulang nggak tadi definisi literasi? Jadi rupanya literasi itu bukan hanya baca loh ya kan? Bukan hanya menulis, ya. Kamu nggak terliterasi nih, itu artinya berarti apa? Diam lagi.
You are not educated in the subject. Yes, you are not educated in the subject. Artinya kamu nggak begitu paham, kamu nggak nguasain, sehingga kamu nggak bisa bertindak di situ. Jadi kalau ibu misalnya bilang kamu tidak terliterasi digital, apa artinya? Indonesia ini kurang loh literasi digitalnya. Apa artinya? Kalian dituduh loh, kalian itu nggak terliterasi katanya. Apa artinya? Artinya adalah Memahami secara cerdas dalam pengolahan sumber informasi. Oke, artinya secara digital you are not educated. Bahkan menggunakan sosial media aja kamu dinilai tidak teredukasi katanya gitu ya. Artinya nggak bisa pakai Instagram dengan baik dan benar, ya. Nggak tahu apa yang salah atau nggak salah sehingga kita bebas upload apapun tanpa berpikir akibatnya. Asal mengeluarkan kata-kata, itu ciri-ciri orang kurang literasi. Berapa menit barusan? 3 menit ya? Udah paham dong ya? Arti literasi ya? Nah, jadi ternyata kalau kita bahas literasi artinya nggak cukup baca, nggak cukup nulis. Tapi kita harus paham, harus mengerti. Kenapa? Karena nanti ujungnya perbuatan kita akan ke arah itu. Setuju nggak? Setuju ya? Pertama, ayo kita pindah ke gambar selanjutnya. Kalau tadi ibu bilang literasi digital. Nah, literasi. Oh, kok ini pindah ke bawah, settingannya berubah. Literasi, next lagi. Nah, sama ya. Dengan hasil tadi ya, browsing ya. Kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, bertindak. Tapi kita bicara tentang hijau, kita bicara tentang lingkungan. Sehingga yang dijadikan fokus adalah prinsip berkelanjutan, tapi untuk melestarikan sumber daya alam, nantinya untuk mengurangi dampak negatif. Tapi kalian pasti belum tahu, kenapa gue mesti terliterasi hijau? Kenapa harus literasi lingkungan? Coba kita pindah lagi. Nah, sekarang tinggalnya di mana? Bandung. Ada yang di luar Bandung? Siapa? Di luar Bandung. Dari kota mana, Kak? Dari Padang. Padang sampahnya banyak juga enggak? Banyak. Dari kota mana, Mbak? Tasikmalaya. Kota yang indah itu. Sampahnya gimana? Berserakan. Ada lagi yang di luar kota Bandung? Kabupaten Bandung? Siapa? Oh, saya nggak bilang Kabupaten Bandung ya. Telkom University. Oh, kalian jadi tinggal di mana? Nggak pada ngacung? Di kota Bandung. Kota Bandung ya? Di daerah mana, Om? Cicadas. Korban? Ya, ini gambar kota Bandung ya. Saya ambil di Bandung. Tapi tahu dong kita kalau masalah sampah ini jadi masalah nasional. Tahu? Sudah terliterasi berarti ya? Ya, ada tahu nih. Tadi tahu paham, tahu paham. Bandung darurat sampah. Ada solusinya enggak? Ibu tadi ngobrol sama Bapak nih. Kita nih kalau belum kena ginjal, ya, belum kena perut, belum kerasa bahwa itu jadi masalah kita. Tapi kalau di rumah sampah sudah nggak bisa, pernah ngalamin nggak di kosan sampah nggak bisa dibuang dari kamar? Pernah ngalamin? Apa rasanya? Frustasi ya, sebel gitu kan ya, nyalahin kampus, asrama nih. Siapa yang tinggal di asrama? Nggak ada. Nah, di asrama nih nggak bisa buang sampah, sebel banget itu. Ya, sifat kita itu kan selalu menyalahkan ya. Di rumah nggak bisa buang sampah ke TPS, nggak bener nih Pak RW, bener nggak? Jalan-jalan ngelihat sampah begini nih, sambil nyetir sama bawa motor. Pemerintah gimana sih nggak ada tanggung jawabnya?
Relate nggak? Benar ya, benar ya. Ya emang benar. Karena ibu juga merasakan seperti itu dulu. Tapi Tuhan tuh sayang. Putri katanya, jangan ngeluh, Anda harus cobain. Rasakan gimana mengurus sampah sehingga perasaanmu akan tergugah. Gitu ya. Oke, kita pindah lagi gambar selanjutnya. Ya, nah tahu ini? Ini adalah sampah kalian loh. Dikumpulkannya di sini. Ya, sudah jadi gunung. Ya, namanya TPA, tempat pembuangan akhir Sarimukti. Sekarang tahun berapa sekarang? 2025. Dan ini akan berhenti beroperasi di tahun 2028. Kemana sampah kalian akan dibuang kalau tidak ke sini? Bingung kan? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Apa jadinya kalau kita nggak punya tempat buang sampah? Ya kan? Sehingga pemerintah katanya mau memindahkan Sarimukti ke Legok Nangka. Artinya akan ada satu gunung. Oh, udah geleng kepala, udah mulai terliterasi nih. Perasaannya udah tergugah. Ada yang akan kita korbankan untuk kita ngegundukin sampah itu. Dan bahayanya kalau kita sama-sama nggak mau berpikir bagaimana sampah ini akan jadi bencana yang akan mengerikan sekali. Kebayang nggak di dalam sini, di dalam tumpukan ini ada gas. Tahu? Kalian suka lewat TPS nggak? Baunya asem. Nah, itu kalau terkumpul di dalam, ini jangan salah. Ya, ini bisa meledak kapan aja. Dan ledakannya itu suaranya seperti ledakan gunung meletus. Nah, ekspresinya udah mulai dapat. Ngeri banget ya. Gitu ya. Sengaja saya ceritakan ini supaya kalian sebagai penerus bangsa itu mulai tergugah. Sengaja saya nggak menolak untuk di acara ini karena saya pengen menyampaikan ini kepada kalian, calon ibu, calon ayah, betul nggak sih? Di masa yang akan datang, ya, kalian perlu berpikir ke arah apakah anak-anak saya nanti akan mengalami lingkungan yang sama baiknya dengan yang saya rasakan. Bersih. Pernah nggak kalian terpikir saya akan mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak saya? Ya, mulailah berpikir ke arah situ. Mulailah mempertanyakan penerus saya ini akan sama merasakan baju dengan kualitas kain yang sekarang saya pakai. Sadar nggak kalau thrifting sekarang banyak sekali? Tahu thrifting nggak? Baju bekas tuh banyak banget ya. Dan kita udah mulai susah cari kain yang berkualitas. Semuanya sekarang sintetis, polyester, plastik. Bahkan makananmu mengandung mikroplastik. Udara yang kamu hirup sudah ada plastiknya. No wonder 10 years later mungkin cancer di mana-mana. Ya, perlu bertindak nggak kita? Perlu mulai aware nggak kira-kira? Rupanya kita perlu meliterasi diri kita untuk lebih ramah kepada lingkungan. Yuk, Kak, kita slide pindah, Kak. Ini lumayan ngeri. Ya, klik lagi, sekali lagi. Nah, jadi kita akan cek bersama-sama hari ini. Apa yang kalian ketahui ya sesudah acara ini nanti ya. Kamu bertanyalah pada dirimu sendiri. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian pahami? Dan apa yang akan kalian lakukan? Tadi problemnya sudah saya spill. Ya. Bayangkan kamu tidur di antara tumpukan sampah itu. Betapa mengerikan ya. Kamu ada di antara bau yang tidak enak dihirup. Apalagi belatung, lalat. Aku nggak mau ada di lingkungan itu. So mari dari sekarang kita mulai berpikir. Next, coba diklik lagi. Nah,
Pindah lagi. Kalau ini dari sisi kalian ya. Kita pindah lagi. Kalian sekolahnya di Telkom University. Pertanyaannya adalah, apa sih yang Telkom University tahu? Apa sih yang Telkom University pahami? Dan apa yang Telkom University sudah lakukan? Ya, kenapa hari ini rupanya perlu sekali hadir di tempat ini untuk tahu. Next. Nah, saya akan bercerita dulu. Ada satu universitas di Indonesia, Universitas Indonesia namanya, sejak tahun 2010, artinya berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu, sorry. Ini dia mengeluarkan atau membuat sistem pemeringkatan global. Global artinya cakupannya seluruh dunia ya. Yang pesertanya itu adalah perguruan tinggi ya. Jadi kita perlu appreciate nih ke Universitas Indonesia karena mereka sudah membuat UI Green Metric ya namanya. Memaksa, mengajak semua universitas untuk bergerak ke arah sustainability, ke lingkungan. Nah, di sini dia menggunakan survei daring, pengumpulan data dan sebagainya, tapi yang harus jadi concern itu adalah mendorong universitas menjadi role model dalam praktik keberlanjutan. Telkom University ada di sini di urutan pertama universitas swasta. Karena yang di atasnya semuanya negeri. Ya. Terima kasih. Satu ya. Kita perlu bangga karena udah jadi bagian dari Telkom University, benar nggak sih? Ya bangga dong. Ya. Ada yang dibanggain. Nah, di atasnya udah Unpad, UIN, Erlangga, ITS, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Semarang, yang ke-1 UI. Kita satu-satunya swasta, urutan ke-11. Sebelumnya kita urutan ke-9, masuk 10 besar. Tapi ada yang turun nilainya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tahun ini kita submit, kita lagi nunggu sejauh mana sih prestasi kita. Bertahan atau akan lebih baik. Kita lihat nanti hasilnya ya bersama-sama. Terus kemarin kita dapat UI Green Metric Trees Rating. Ya, dikasih pohon 4 dari 5. Ya. 4 dari 5 artinya mereka mengapresiasi Telkom University udah berhasil mempertahankan sustainability-nya di lingkungan. Dia komit katanya, ya. Jadi udah keren banget. Tinggal sekarang saya ingin mahasiswa lebih banyak bergabung. Mahasiswa dari risetnya, dari kegiatannya, gitu. Jujur masih belum banyak. Mahasiswa belum terliterasi dengan baik, ya, dari sisi saya. Sehingga tahun 2026 ini saya berharap yuk kita banyakin lebih lagi kegiatan-kegiatan yang terkait lingkungan. Kenapa? Karena kalian akan pulang ke rumah. Benar nggak? Akan bawa ilmu ini ke rumah. Nanti kalian bisa cerita, mom atau ma atau ibu, bunda, yuk ngurusin sampah di rumah supaya kita nggak nyumbang ke TPA. Apa yang bisa kita kurangin, ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita jadi bagian, nggak nyalahin pemerintah terus dong ya, ya kan? Pemerintah nih, mana sih bupatinya, mana wali kotanya, mana bapak aing teh, gitu ya? Biasanya kan suka langsung itu kita nyalahin tanpa kita melihat apa sih yang sebenarnya udah kita lakukan untuk ini, di mana part kita. Ingat, literasi itu adalah tentang tahu, paham, dan perbuatannya, ya. Kalau sudah paham dan tahu, maka perbuatannya ke arah situ. Benar enggak? Mbak, di kelas lagi belajar apa? Saat-saat ini dekat-dekat. Ya, mata kuliah apa yang paling kamu ingat deh semester ini? Oke. Sebelumnya belajar apa? Oke, literasi media informasi. Tapi udah tahu kan itu apa jadinya. Kalau sudah tahu literasi media informasi berarti tahu akan ngapain kan. Nah, sama dengan ini ya.
Kita belajar tentang lingkungan. Oke, next panitia, thank you Mbak. Nah, ini adalah ke-6 elemen yang dibahas di UI Green Metric buat mahasiswa semester 7. Ini bisa dijadikan judul akhir kalian ya, tugas akhir kalian. Jadi kita punya 6. Kampus kita Telkom University itu mengurusi sampah, waste. Nanti itu ada parameter pengukurannya. Kita ditanya, kalian menghasilkan sampah dalam setahun itu berapa ton? Saya kasih informasi, 7 ton sehari. Ya, banyak nggak? Dari 33.000 mahasiswa aktif, semuanya nyampah. 2.000 lebih dosen dan staf semuanya nyampah. Ini sampah kan? Dus. Ini udah nyampah berapa kilo Mbak? Udah jajan apa aja? Belum pernah dihitung kan ya? Bungkus kopi, plastik, cilok. Cilok kan masuk ke sini kan? Bungkusnya, plastiknya, ya. Udah jajan berapa kali jus, minuman yang manis-manis itu botolnya dikemanain. Iya kan? Gorengan kentang, kertasnya kalian kemanain. Ya, ini itu dikumpulin sama kita. Kan tempat sampah, tadi kan di videonya ada kan tempat sampah, terus diantar. Sampai situ. Kan teman-teman cleaning service ini langsung memilah di gedung. Jadi ada yang udah terpilah nyampe ke sana. Oke. Setelah itu kita ngurusin sampah. Kita juga beraktivitas di energy and climate change. Pernah nggak keluar dari kelas kalian matiin lampu? Pernah? Atau selama ini dia nggak peduli, keluar aja, itu tugas orang lain, matiin lampu. Pernah nggak keluar kelas matiin AC? Ya, harus dibiasain ya, kayak di rumah. Tidur masih pakai lampu, nyala, ya. Ada juga yang takut dinyalain gitu ya. Tidur masih pakai AC, gitu ya. Nah ini kita bangun pelan-pelan smart class yang lampunya mati kalau kalian udah nggak ada di ruangan, ya. Jadi nggak ini gedung di Telyu mati, energi itu berkurang, ya. Kemudian education and research, kalian belajar nggak tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan? Jangan salah, meneliti. Teman-teman di FRI, di FTE, di manajemen, di komunikasi, banyak yang engage dengan kami di Asset and Sustainability. Penelitian yang terakhir kemarin itu yang dengan saya gitu ya, mahasiswa ada yang meneliti body cam. Jadi kakak-kakak mahasiswa membuat kamera yang ditempel di rompi untuk para satpam. Ya, kenapa? Karena satpam, polisi sering banget kan mengalami kejadian-kejadian yang membahayakan, ya. Jangan salah, satpam Telyu juga sering dimarahin mahasiswa soalnya. Ya kan? Saya ini mahasiswa Pak, Bapak ngapain ngatur-ngatur saya? Gitu. Nah itu nanti akan dipasang kamera, lagi di riset. Terus ada juga teman-teman yang menciptakan smart lamp, yang tadi saya cerita, begitu nggak ada orang, lampunya mati. Ada juga kemarin terakhir yang membuat alat pengukuran kualitas air bersih di Telkom University. Kenapa? Karena mereka mulai berpikir, ini air hujan ini udah nggak nyaman Bu, udah nggak aman Bu. Kalau kena gatel. Oh bagus sekali, tandanya sudah terliterasi. Ada juga yang bikin flyer untuk mengkomunikasikan atau ajakan-ajakan kepada mahasiswa. Ada juga yang bikin video-video, guys jangan buang sampah sembarangan. Guys tahu nggak gini-gini, itu yang kami butuhkan. Ya, ini tentang energy and climate change, ini tentang education and research. Riset-riset, materi-materi kuliah sudah mulai masuk tentang lingkungan. Untuk apa Bu? Untuk mengurangi tumpukan gunung sampah tadi. Supaya apa Bu? Supaya anak kita sehat, ya nggak kena kanker.
umurnya panjang, nggak pendek-pendek, habis biaya di rumah sakit gara-gara sampah. Kemudian water, tadi saya sudah bahas. Tell you juga, kalian kalau jalan-jalan di TULT tuh merhatiin nggak ada kolam 3 biji? Ya, itu IPAL namanya, instalasi pengolahan air limbah. Di kantin itu limbahnya sama kita diolah menggunakan kulit gedebok pisang. Hasil riset buktikan kulit gedebok pisang itu menyerap minyak. Sehingga ikan-ikan kecil yang ada di Solokan tahu? Apalagi ada kepiting kecil. Apalagi yang di Solokan tuh? Biota-biotanya itu kita jaga. Itu Telkom University sampai sesayang itu sama impun-impun yang berenang itu ya. Apa jadinya kalau limbah di kantin nggak kita perhatiin? Mati mereka tuh. Kepiting kecil itu nggak punya lagi kesempatan hidup. Karena kena minyak goreng. Kita jaga. Makanya saya sarankan kuliah jangan di kelas melulu tuh ya. Keluar, kita punya 48 hektar, pakai BIM keliling. Ketahuilah semua sudut kampusmu dengan baik. Sampai ke selokan-selokannya kalau perlu. Nah, dulu kulit ibu putih, sekarang hitam. Karena keliling gak ada yang udah aslinya hitam dari sananya. Kemudian transportasi, ya. Yang kelima berarti kan. Transportasi juga jadi concern. Jadi jangan ngomel ketika kamu nggak boleh pergi ke area selatan kampus pakai motor dengan bebas. Jing sana bebas, enggak. Kita atur kenapa ini berkaitan dengan carbon footprint saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adikku. Ya. Makin banyak motor berkeliaran di kampus, makin kotor udara kita, benar enggak sih? Transportasi juga membahas tentang ketertiban kalian dalam menggunakan motor. Mulai gue. Rata-rata Telkom University mahasiswanya nggak mau pakai helm. Bener nggak sih? Kosannya dekat di Sukapura pakai motor. Gak ada yang mau jalan kaki. Dan nggak pakai helm juga. Ya, curhat nih. Kenapa sih Bu sampai concern kayak gitu? Pertama, amit-amit ya, kalau kalian sampai celaka di jalan, itu asuransi yang kalian bayar tidak bisa digunakan jika ternyata selama menggunakan kendaraan kalian tidak menggunakan helm. Gak bisa dibayar pakai asuransi. Selain itu, utamanya adalah untuk keselamatan diri sendiri. Kenapa? Apa susahnya pakai helm? Ini aset bukan sih? Aset kan? Kalau kejedot, terus hilang ingatan gimana? Nggak bisa jadi mahasiswa lagi. Ya walaupun kita jangan pernah pikir ke arah sana ya, tapi kan preventif. Ya, orang helm diciptakan untuk melindungi kepala. Ngebut. Kalian tuh harus berpikir bahwa di kelas lagi ada orang belajar. Ini main hajar, bunyinya sampai kaget ya. Apalagi yang di kelas Mbak. Ya, knalpot itu dipasang berbagai suara, terus kenceng banget, benar-benar seperti miliknya sendiri dunia ini, gitu. Selama belum celaka, akan kapok, benar banget. Tapi kita kan sebagai manusia harus preventif, ya. Namanya tuh harus terliterasi. Terakhir setting dan infrastruktur, kita bahas infrastruktur yang ada di Telkom University sudah green apa belum. Next. Coba di play satu video. Yes. Ngapain tuh? Buang sampah. Satu orang kali 40.000. Ya. Ya, padahal di dekat ini tuh ada tempat sampah. Ya. Oh ya, kita punya CCTV ya. Jadi kita udah smart campus nih. Ya, tuh. Ini ada. Yang kedua,
Coba di play. Nah, ini kaitannya sama tadi infrastruktur ya. Tahu nggak sejarahnya hadir BIM itu? Enggak, bukan itu. Telkom University itu selalu memikirkan sebenarnya ya, selalu memikirkan kepuasan mahasiswa. Kita selalu berpikir untuk memenuhi kebutuhan kalian. Angkatan dulu tidak punya BIM. Kami Telkom University mengajak kerjasama BIM supaya hadir di Telkom University, supaya mempermudah transportasi, nggak mau jalan, silakan BIM. Tahu nggak, kami setiap jam 11 malam itu merapihkan BIM. Itu bisa di mana-mana posisinya. Berat pekerjaan. Pagi-pagi tuh kalian udah enak aja ya, tinggal pakai tinggal. Jam 11 sampai jam 12 itu kita rapiin semua. Kalau perhatiin udah berbaris rapi kan. Itu bukan jin yang mengerjakan itu. Ya. Nah, sudah disediakan BIM. Ini kita ngomong transportasi ya, transportasi yang cerdas ya. Sudah disediakan BIM ya Bapak. Naiknya 3 orang, 2 orang gitu, sehingga maintenance-nya berat ya, kerusakannya banyak. Tahu video ini lagi balapan lewat, kalau nggak salah areanya kalau berlumut itu pasti di arah gedung K. Udah licin Om di situ ya, kalau kamu ngebut pasti jatuh, apalagi balapan. Rusak dong BIM. Bener nggak? Nanti nggak kira-kira? Enggak, cuman ketawa-ketawa aja. Gitu. Habis itu ya betul, habis itu kita antar ke Telkomedika karena lecet-lecet. Habis itu nyalahin kampus. Kenapa infrastrukturnya nggak dijaga? Kenapa lumutan lantainya? Ya, ya. Ini Ibu curhat ya. Boleh dong. Kan mahasiswa kalau curhat suka ke sosial media, Ibu mah di depan orangnya aja langsung. Ya. Terus ya, di Telkom University kalau Ibu mau ceritakan itu kita udah siapkan jalur-jalur yang mana yang boleh dilewati motor, mana yang boleh dilewati mobil. Ada aja loh temen arah. Ya. Bayangkan lawan arah, yang satu ke selatan, yang satu lagi ke utara, ketemu di jalan gimana tuh? Jeder. Gitu. Ya. Dan ketika dinasehatin nggak terima. Terliterasi nggak? Tidak ya. Itu bibit warga negara yang kurang baik nantinya. Ya. Tapi itu akan jadi cerita di kemudian hari ya. Wah, kita kuliah dulu pernah melakukan kenakalan ini, kenakalan itu, mungkin itu juga maksudnya, saya kurang paham deh. Yang ini, kalau kita nggak punya CCTV, banyak masalah yang kita nggak bisa selesaikan. Khusus transportasi nih Bu mau cerita. Lapor, Bu, kendaraan saya kesenggol. Sama siapa? Saya nggak tahu, saya mau cek CCTV. Oke, kita lihat. Ketahuan. Rusaknya rupanya berat juga, walaupun gambarnya cuma begini. Bagian sininya tuh rusak. Jadi mau minta ganti. Bayangkan kalau nggak ada CCTV. Selesai nggak? Enggak. Nah, itu salah satu kita menjaga supaya lingkungan kita itu tertata dengan baik. Ya. Mengajari ketika harus bertanggung jawab, ya. Kemudian ini kasusnya adalah orang ketinggalan KTM, dipakai, diambil. Ya. KTM jadi nggak bisa dipakai buat ngetap, jadi susah masuk parkiran. Kita bantu carikan. Ya. Banyak ya.
yang dikerjain supaya semua tertata dengan baik. Jadi di Telkom University itu kurang lebih seperti mengurusi negara, tapi cakupannya cuma 48 hektar dengan penduduk 33 orang yang punya uniqueness masing-masing. Ya. Jadi maukah hari ini kalian berjanji mengajak teman-teman untuk lebih terliterasi? Ya, bantu kami untuk mengingatkan bahwa kampus ini niatnya baik loh, menyediakan BIM untuk transportasi. Mari kita sama-sama menjaganya. Maukah begitu? Ya. Kita sudah munculkan ini dan itu, tapi dicoret-coret. Maukah ikut menjaga infrastruktur? Kalau di Smart City dikatakan penduduk yang cerdas itu adalah penduduk yang mampu menjaga infrastrukturnya. Selama penduduk itu merusak infrastruktur berarti nggak cerdas. Sama dengan definisinya ketika ada fasilitas contoh BIM, terus kalian memilih untuk merusak fasilitas itu berarti kalian nggak cerdas. Yang harus orang cerdas lakukan itu ikut menjaga supaya sustainability-nya terjaga. Umurnya panjang bisa dipakai oleh adik-adik kelas kalian. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian gambar di bawah ini. Macet ya? Nah, ya. Komplainnya sudah sampai ke warga. Ya. Itu disebabkan oleh salah satunya diantaranya adalah mahasiswa banyak parkir di depan WDP. Ya. Karena apa? Di dalam nggak ada tempat parkir. Masa sih? Mahasiswa setiap malam bahkan ada yang meninggalkan motornya di luar, ditinggal begitu aja sampai 2 hari. Ya. Mahasiswa juga banyak melakukan parkir-parkir di luar kantong parkir dengan alasan malas masuk ke kantong. Bu mau kasih tahu apa yang akan terjadi jika itu dilakukan. Sebutlah kamu parkir di depan open library. Kamu parkir di depan open library ya. Tidak masuk kantong parkir ya ceritanya. Itu maling motor akan gampang banget ngambil. Dan kamu menangis karena motornya hilang. Mikirnya harus ke arah sana. Ya. Kenapa harus di kantong parkir? Karena yang keluar dan masuk itu terekam. Pun diambil orang lain, ibu akan tahu siapa yang ambil. Ya. Gitu. Jadi bukan karena aduh males banget sih kuliah di Telyu banyak banget aturannya, enggak. Aturan dibuat untuk melindungi kalian semua. Ya. Jangan ngerasa dinasehatin ya, wajahnya kayak kayak lagi dinasehatin. Ibu lagi curhat ceritanya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Literasi hijau salah satunya tadi dimention adalah sampah. Penasaran dong? Dari tahun 2020 sampai 2025. Berapa tahun? 5. Itu kita udah enggak sampah ke Sarimukti. Tanya dong, Bu, yang 7 ton ditelan sendiri. 7 ton per hari selama 5 tahun berarti berapa tuh? 7 dikali 380, buka kalkulator coba. 7 dikali 385 hari ya kali 5. Berapa? 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 7 dikali 385 atau 35 kali 385. 365 ya, 1 tahun sekali. Berapa? Berapa ton? Berapa? Berapa? Banyak nggak itu? Banyak. Itu yang nggak kita buang. Jadi apa? Ibu mau cerita.
5 tahun, nggak jadi gunung sampah di Sarimukti. Kita bisa buktikan ternyata sampah bisa dikelola jadi uang. Jadi konsep circular economy. Oh iya, siapa yang udah tahu konsep circular economy? Ya, can you explain about circular economy? For example, when it comes to steel, we extract the steel from the area, we refine it, then we turn it to building materials. When the buildings eventually fail, you could scrap the steel, then melt the steel and reuse the steel again. That's a concept of circular economy. And that's why I believe approximately 40 to 50% of all steel is recycled. So circular economy via steel. Ya, circular economy is about recycle. Salah satu juga tentang merecycle, kata ya. Tapi ingat, ketika kita bicara tentang circular economy, kita tuh nggak ngomongin uang sebenarnya. Saya ambil botol, saya pinjam dulu ya, boleh? Nah, ini adalah botol minuman. Kita pahami circular economy ya, kan? You have to know, you have to understand ya. Tahu dulu, pahami dulu, baru nanti kita akan ke arah sana berkegiatannya. Ini adalah Pocari Sweat. Kita konsumsi. Lek. Ya. Kalau kita buang ke tempat sampah, jadi apa? Jadi ya sudah labelnya sudah sampah. Kalau sudah jadi sampah, berarti tinggal menunggu hancur. Butuh berapa ratus tahun? Lebih dari 100 tahun. Maka statusnya tidak bermanfaat sama sekali. Sekarang kita pahami dengan istilah circular economy. Circular artinya dia berputar. Panjangkan umur sampahmu. Jangan kau labeli langsung itu menjadi sampah. Ya. Kalau circular economy ini tidak dibuang ke tempat sampah. Ini dikumpulkan dulu di suatu tempat, entah itu di pengepul, entah itu di rumah, belum jadi sampah kan, belum dibuang ya. Nah, ternyata kalau ini dilepas, bisa jadi uang. 2.000 per kilo, 3.000 per kilo dikumpulkan. Selesai? Enggak. Dibeli sama pengepul. Si pengepul itu nanti menjual ke industri. Dari industri diapain? Didaur ulang, belum. Dicacah dulu jadi biji plastik. Itu dijual lagi sama industri. Siapa lagi yang beli? Industri lainnya lagi. Pabrik ember. Jadi ember. Jadi gayung. Enggak. Circular economy itu kayak gitu. Panjangkan umur sampahmu. Jangan kamu jadikan langsung sampah. Ya. Tutupnya lebih mahal harganya. Ini bisa 5.000 per kilo. Syaratnya hanya kumpulkan sejenis. Ya, bayangkan kalau di otak kita tuh tidak kenal konsep circular economy. Semuanya jadi sampah. Pikiran kita asal udah konsumsi, Pocari Sweat, udah. Tapi saya mau bilang, jangan khawatir, kamu buang sampah di Telyu, semuanya kita olah. Ya. Tapi kamu harus mulai bermanfaat di luar Telyu, di kosan. Pilah sampahmu di kosan itu. Kasih sama tukang TPS-nya. Bapak, ini botol, ini kertas, ini yang busuk-busuk. Itu dia bakal happy banget. Manfaat enggak? Manfaat. Kamu memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Dari kegiatan itu aja, kamu udah membantu perekonomian orang. Ya, manfaat enggak? Manfaat banget. Oke, next. Jadi sudah 5 tahun ya, udah puluhan ton. Oke, next, ini sudah diceritain tadi. Nah, habis dari acara ini, Ibu minta kalian nanti jalan-jalan ya, pakai BIM.
jalan-jalan ke green zone. Di green zone itu di sebelakangnya ini tuh kita punya sekitar 60 domba Garut. Kamu bisa ajak ngobrol. Kamu bisa kasih makan. Di sana juga ada kalkun, ada ayam. Kamu bisa kasih makan untuk rilis stres. Ya. Oh, itu menghilangkan stres loh. Ya. Kamu bisa berkunjung melihat gimana kita bikin kompos. Namanya green zone, adanya di area selatan. Next Om, silakan dipindah Om. Nah, apakah bentuknya sama dengan yang di Sarimukti? Sama bentuknya sampah itu di mana-mana ya kayak gini. Plastik, kresek, ini nanti semua dikumpulkan, dipilah sama teman-teman cleaning service di gedung. Ya. Yang ini itu ibu ambil, teman-teman ambil CS itu dari tempat-tempat sampah yang masih mix. Yang kalau misalnya kamu lagi ngobrol, hai ini nih, pluk, pluk, pluk. Itu dikumpulin setiap hari 5-6 mobil. Nih, dan 3 ton sehari mix waste itu kita selesaikan hari itu juga. Pagi-pagi kondisinya seperti ini jam 3. Biasanya jam 4 sudah begini. Ya, sudah begini. Luar biasa. Iya, appreciate banget sama teman-teman yang ngerjain ini. Karena artinya 3 ton kita selesaikan. Belum sampah daun yang jatuh berguguran tanpa diminta. Pagi-pagi itu kita sapu, kita kumpulin dalam karung, diangkutnya dengan sistem yang berbeda. Ini boleh jadi ide tugas akhir ya. Sistem pengangkutan sampah terintegrasi misalnya gitu. Ya, kalian bisa bikin tuh aplikasi pengangkutan sampah tuh. Idenya udah banyak. Ya. Ini kita punya konveyor. Ini pun bisa jadi ide riset mahasiswa. Konveyor yang kami bangun itu sistemnya berputar terus. Muter sampai mabok dia. Jadi kita pilah sampai benar-benar sampahnya udah habis, nggak bisa terpilah. Akhirnya nanti kita cuma dapat kebagian namanya sampah disposal. Nanti saya terangin lagi. Oke, next Pak. Nah, tapi yang harus dipahami adalah jika suatu saat kalian juga terlibat di pengelolaan sampah, pahami dulu isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ingat, tugasnya bukan zero waste, bukan. Tugasnya hanya mengurangi dan menangani. Ya, itu berarti sudah follow the rule. Udah jadi warga negara yang baik. Kurangi sampahnya, berarti pilah di rumah kan ya. Kurangi sampahnya, kenapa? Kalau sampah yang terpilah itu sama pengepul udah dipakai, dia nggak jatuh ke PA. Kurang nggak? Berkurang. Ditangani nggak? Ditangani, versi individu. Sekarang kalau setiap orang melakukan itu, kali berapa tadi? 43.000 ya, kali 43.000. Satu orang sehari menghasilkan 0,5 kilo. Ya banyak. Ya. Jadi bahagialah negara Indonesia kalau semua orang melakukan itu ya. Nggak ada istilah kita sekarang kelimpungan. Jalan ke sini sampah, jalan ke sana lihat tumpukan sampah. Nafasnya berat banget Mas. Ngantuk ya? Oke, kita next saja. 5 menit lagi waktunya Bu Tri. Oh ya siap, 5 menit lagi. Nah ini adalah I want. Kita next aja ya, biar kelihatan. Ini adalah I want Framework Integrated Waste Management. Jadi ada kerangkanya, ya. Ini kerangkanya. Next. Ini adalah strategic plan-nya. Semester 7 pasti belajar manajemen ya. Kita harus punya strategi nih untuk 4 tahun ke depan. Jadi sekarang kita ada di sini ya. Jadi sekarang prosesnya lagi integration. Lagi next. Ini dalamnya green zone. Ada 2.500 meter persegi. Kemudian next. Nah, ini adalah prinsipnya, ya Ibu next dulu ya. Next lagi. Nah, di Telkom University ini adanya di Directorate Asset Sustainability, di bagian maintenance dan sustainability, di urusan lingkungan. Ya, jadi ngurusin ini. Next lagi. Ini tadi sudah, next. Karena 5 menit nih ya.
Next lagi. Jadi Ibu kasih gambaran sumber sampah event kampus. Next lagi. Ruang terbuka hijau. Sampahnya banyak juga. Jadi total 7 ton itu terbagi dari 2 tadi sumbernya. Kemudian lagi 35 gedung ya, isinya kegiatan itu semua sampah sorenya itu. Lagi kantin, minimart, kafe dalam kampus, semuanya menghasilkan sampah. Next lagi, termasuk sampah di luar. PR-nya banyak ya. Dari gerbang utama jalan raya itu kalian kalau lihat ada cleaning service bersih juga di situ. Depan WDP itu juga tanggung jawab kami. Next lagi. Ini ya. Nah, ini bukan bangunan kita nih, ini bangunan punya Desa Sukapura. Next lagi. Nah, ini adalah tim pembersih ya di Telkom University. Ada 224 orang. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, ini prosesnya kita lihat ya. Next. Pertama, kita punya alat-alatnya, tempat sampahnya ya. Jadi orang kerja harus dilengkapi dengan infrastruktur. Next lagi. Kedua, kita punya mesinnya. Silahkan ini di-riset oleh teman-teman mahasiswa. Dari mulai mesin mixer, penghancur sisa makanan, mesin pengering maggot, mesin pelet, pilah sampah. Kita namain gibrik karena digoyang-goyang gibrik gitu ya. Kemudian mesin rotari sampah, kemudian konveyor. Ini alat-alatnya teman-teman. Next lagi. Ini tellurator, mesin insinerasi, pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Nanti kalian boleh lihat bentuknya di green zone. Makanya abis ini jalan-jalan ke green zone. Besok jalan-jalan ke green zone. Next lagi. Ini adalah kita klasifikasi ya. Sampah organik, anorganik, dan disposal. Disposal ini udah nggak bisa diapa-apain. Nanti kita lihat hasil akhirnya kayak apa. Next lagi. Nah, ini alur proses pengelolaan sampah organik. Organic waste itu dari mana asalnya? Dari sisa makanan kalian. Kalian kalau makan di kantin nggak habis, itu kita ambil. Ya, nggak habis nih, nyisa-nyisa nih. Kayak di box-box begini nanti kita pisahin. Nanti ujungnya dikasih ke ternak. Ya, dikasih ke ternak, jadi makanan ternak. Kita bikin pelet. Pelet itu seperti apa sih, batang-batang kecil ya, dicetak gitu. Next lagi, untuk daun kita jadiin kompos. Yang ini inorganik, ada yang dipisah dari gedung, ada juga yang sudah tercampur. Semua dibawa ke green zone, kemudian manually sorting, dipilah manual, kemudian ada juga yang pakai konveyor. Ya, ujungnya downcycle. Ini yang jadi uang. Seminggu bisa 4 atau sampai 5 truk ngambil hasil pilahan. Kali sendiri duitnya ya. Seminggu tuh berapa hari? Sebulan berapa minggu? Setahun berapa bulan? Ya. Next lagi, potensinya besar. Ini dia yang dimonetisasi. Coba kita lihat outputnya. Next. Pertama, jadi kompos. Ya. Kalau punya acara, mahasiswa cari danus, berhenti dong jualan kue. Coba jualan kompos hijaunya, tell you, ke komplek. Karena ini hanya kita hargai 5.000. Kamu bisa jual 15.000 di luar sana. Untungnya berapa? Lumayan dong ya buat danusan. Tinggal jalan ke Podomoro, bawa motor, ambillah 50 piece. Cobainlah jualan, ya kan? Sisanya buat dana usaha. Bisa bekerja samalah dengan kami. Next lagi. Ini pembibitan. Kalau kalian punya kegiatan menanami gunung-gunung yang gundul, kontaklah kami. Kami punya bibit banyak. Ya. Ada dong dari mahasiswa kadang-kadang punya program ya. Menanam di bantaran sungai. Jauh-jauh datang ke kami. Bu, saya minta bibit untuk ditanam di mana? Di mana-mana. Itu saya akan senang sekali.
Karena artinya apa? Peduli lingkungan dong ya. Banyak sekali bibit di sana. Next lagi. Ini tadi yang saya cerita. Ada namanya. Ada Dilan juga di sana. Ada Susana. Ada. Nanti silahkan lihat ya. Nah, ini ternyata kita bisa manfaatkan untuk pupuk. Jadi dicampur dengan kompos tadi. Yang meningkatkan kualitasnya. 50 ekor domba Garut sekarang udah 60 sudah beranak ya. Jadi kita juga pada akhirnya beternak di sana. Kemudian kita produksi pupuk juga. Ini dijual mahal. Satu-satunya kotoran yang bisa memperbaiki struktur tanah di dunia ini hanya kotoran domba, kotoran kambing yang kayak boba. Nanti kita ada proses lagi fermentasi dan sebagainya. Next lagi. Ini sampah briket arang ini kita buat dari sampah ranting. Yang beli tukang sate. Riset bukan sih ini? Riset ya. Dari manajemen gimana jualnya? Dari teknik gimana bikin mesinnya? Ya kan? Nah, silakan. Ini juga maggot. Kita ada juga. Pada akhirnya dia makan sampah dan jadi pakan ternak, alternatif pakan ternak terbaik karena proteinnya tinggi. Bagus. Kita jual juga. Sampah asalnya. Ya, next lagi. Ya, next lagi. Ini ada Ratu Maggot. Ya. Coba next. Nah, teman-teman ini adalah sisa makanan di kantin. Kita proses, nggak kita buang jadi busuk baunya gitu ya. Ini dimakan maggot, nanti maggotnya kemudian dikeringkan, kemudian jadi pakan ternak. Menjawab ya, kenapa di tell you ada ayam, ada kalkun, ngasih makannya dari ini, karena ini protein. Next, jangan lama-lama. Next lagi. Ya skip. Nah, ini yang saya cerita tadi, ini pada akhirnya jadi riset bukan ini. Coba diukur kualitasnya nanti sama mahasiswa. Ya, coba komposisinya dirubah sama kalian. Lingkungan enggak? Ini dari sampah loh. Ya, next lagi. Nah, pada akhirnya setelah kita mengelola sampah, ternyata nyambungnya kemana-mana. Ke ketahanan pangan segala. Gitu. Pertama jadi ada angsa, karena kita bojong soang ya. Bahagia gak sih ngelihat angsa di kolam berenang gitu sama anak-anaknya, terus kalian suka foto, upload ke sosmed. Ibu seneng, makin banyak yang upload berarti kalian bahagia. Ada kelinci, bisa ngasih makan kelinci ya di belakang rektorat. Solokan, ada ikannya, artinya airnya bersih, ya kan? Ini ada lele di area research recreation area. Ini kambing, ada entok, ada merpati, kerja kelompok di belakang gedung rektorat sambil kasih makan merpati. Ya, happy, ada aviari, ada binturong, ada ikan nila, lengkap nggak sih? Ada rusa. Ada rusa. Rusanya kemarin beranak 1, happy. Merak dulu kita cuma punya 2, sekarang 8. Ini bagian dari pengelolaan sampah. Jadi begini, punya domba Morino, Sound the Ship. Ya. Menghibur enggak? Ibu sih terhibur. Jadi kalau ibu lagi riset pusing banyak ngajar, ngasih makan domba sambil ngelus-ngelus. Agak rilis ya stresnya gitu. Oke, next. Nah, ada juga dari tawon kelanceng, ternyata dia menghasilkan madu. Oh, sebenarnya kita punya kompos, kita jadi punya bunga. Karena ada bunga, lebah-lebah itu datang. Karena ada bunga, ada lebah, kita bikin rumahnya. Setelah dibikin rumah, ternyata mereka ngasih kita madu. Dan ini khasiatnya bagus banget. 1 botol, 1 keler kecil itu harganya 60.000. Dari sampah. Ya. Next, coba lagi. Nah, selain itu, karena ada ternak-ternak, ibu jadi jualan telur.
Jadi ibu dosen atau enggak? Tim ibu nih jadi jualan telur. Kang Hisam yang duduk di sana sama Kang Ropi kerjanya ngitung telur hari ini udah ada berapa guys. Ya, dijual. Terus kita punya green zone itu kan ada greenhouse ya. Kita tanamin pakcoy dan kangkung. Jadi teman-teman ada yang suka masak enggak? Nah, nanti mampir ke sana boleh metik ya. Cabai rawit, main. Semakin mahasiswa yang main ke green zone, Bu aku mau metik cabai, silahkan bawa pulang masak di kosan. Bu aku mau bawa kangkung, silahkan. Gratis. Ya. Ya kalau ya gratisnya kan 1 ikat. Kalau semua gratis ya payah dong kita nanti ya. Ya, cobain dulu untuk konsumen pertama kali kan cobain dulu. Kalau enak nanti beli gitu kan. Iya, 1 ikat murah loh, 5.000. 5.000 bisa 3 kali masak. Siapa di sini yang suka masak di kamarnya? Ya, kangkung kan enak. Gampang bikinnya. Bawang merah, bawang putih, slice, kasih tomat, kangkung, cek, jadi deh. Hemat gak sih? Dari mana? Dari kampus. Ya. Apalagi kalau kalian berkegiatan dengan kami bersama-sama. Pulang sore-sore bisa metik sayur. Enggak? Iya. Kemarin kita habis panen jagung, jagungnya manis banget. Iya, tinggal direbus kan di kosan. Lapar? Enggak, kenyang. Tahan pangan, karena punya kompos. Ya, next coba. Nah, ini ceritanya yang jadi uang. Ya, circular economy. Dipilah, kemudian dipres. Kita punya mesin pres. Kenapa? Supaya muatnya banyak. Lihat ini seminggu sampah. Kita nggak antar ke TPA, itu jadi uang. Dilanjutkan ke industri. Ya. Oke, next. Nah, dulu kalian tahu TUCH nggak? Telkom University Convention Hall. Sekarang atapnya hitam kan? Nah, dulu tuh isinya ini. Busa styrofoam. Saking komitnya nggak mau buang itu ke TPA. Selama 2 tahun jadi pot. Jadi si busa itu kita shredder, kita parut pakai mesin, kita gabungkan ke semen. Ini juga jadi trotoar yang kalian injek tiap hari. Isinya itu adalah abu sampah. Hampir setengahnya kita nggak buang TPA, kita manfaatkan lagi, balikin lagi ke lingkungan yang baik. Next lagi. Nah, semuanya itu benarkah jadi uang? Ya, kita kumpulkan di satu rekening khusus, ada 2, tapi Green Metric judulnya, yang di atas Green Metric. Bermanfaat nggak kira-kira? Dan ini sudah banyak hasilnya. Selain itu, next lagi. Nah, kita pakai aplikasi untuk controlling. Teman-teman nanti bantu saya ya, bikinin aplikasi yang lebih bagus dari ini. Bagaimana kita punya aplikasi mengontrol pengangkutan sampah, mengontrol produksi sampah, dashboardnya. Ya. Next lagi. Nah, ini juga termasuk kita membersihkan area depan. Kalian sudah mendapat lingkungan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kiri kanan sudah tidak dipenuhi oleh PKL. Tidak terlalu macet ya. Dulu kita masuk gerbang tuh kiri kanan penuh PKL. Sekarang enggak kan ya? Masuk gerbang aman kan? Sekarang masalahnya adalah parkiran motor. Next lagi. Ini kegiatan. Ibu dan teman-teman di ASUS kegiatannya di dalam aja enggak ya, di luar juga. Dengan Satgas Citarum Harum, walau sekarang sudah stop. Satgasnya udah nggak ada, tapi kegiatannya masih ada. Next lagi. Kita juga pernah memperbaiki TPS di luar. Ya, ini di dekat, di Desa Citerep. Next lagi. Ya prosesnya ya, jadi terjun ke lapangan. Next lagi. Ini dengan RW 1, sebelah sini, Sukapura. TPS-nya pernah dikosongkan. Gimana caranya? Ini adalah pemuda-pemuda
yang ibu ajak. Tidak pakai uang, diajak, yuk kita beresin sampah kalian, TPS-nya supaya bisa dipakai lagi. Kumpul semua mereka. Ngarung-ngarungin sampah, masuk ke truk, TPS kosong. Dibantu oleh DLH. Next lagi. Ya, next lagi. Ini pelatihan. Ya. Kegiatan adalah untuk meliterasi supaya semakin banyak orang yang sadar, ya. Next lagi. Ini di mana kotaku, Kejaksaan Cirebon, ini Majalengka. Ibu belum pernah ke Tasik nih, ngajar pengolahan sampah. Next lagi, ini di Yogyakarta, tapi online. Ini lagi, nah ini kemarin yang waktu viral ya. Kita sampai benerin jembatan loh, teman-teman. Jembatan yang kena banjir, kemudian dia runtuh pagarnya. Dan jembatan ini sering banget dilewatin sama mahasiswa TELU. Bayangkan kalau ada yang jatuh, mahasiswa kita. Ngeri ya? Dibenerin sama kita. Kemarin juga ikut pembersihan sampah akibat banjir. Kita juga terlibat di situ. Next lagi. Nah, sudah paham ya? Sudah tahu? Sudah paham? Jadi setelah acara ini, Mbak, aku mau tanya, mau ngapain? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega dari Universitas Terbuka. Di sini saya hadir buat menghadiri literasi event ini kebetulan, karena saya juga suka sama lingkungan kebetulan, sama temannya juga sesuai dengan yang saya butuhkan. Kalau untuk saya pribadi, setelah menyaksikan seluruh penjelasan Ibu Tri hari ini, saya merasa menjadi semakin semangat untuk lebih perhatian sama lingkungan terutama. Jujur selama ini saya sendiri kebetulan juga punya kebiasaan yang mungkin menurut orang lain ini jorok, tapi menurut saya ini baik. Karena saya tuh suka banget mengantongi sampah. Mengantongi sampah. Jadi kalau di tempat-tempat yang saya tidak mau lihat ada tempat sampah, biasanya saya simpan dulu. Nanti setelah melihat baru saya buang. Nah setelah menghadiri ini saya merasa kayak sepertinya saya bisa melakukan hal yang lebih baik. Salah satunya mungkin kayak yang tadi memilah-milah. Karena sejujurnya saat ini saya belum memilah-milah sampah, Ibu. Jadi setelah menghadiri acara ini mungkin saya ingin menjadi orang yang lebih aware lagi terhadap lingkungan sosial, terutama untuk terkait sampah. Gitu. Terima kasih. Alhamdulillah ya, ada dampak ya. Itu saya sampai merinding nih. Merinding, karena ya memang perlu ya kita seperti ini ya, kita tergugah gitu. Yang dari TELU ada nggak? Siapa yang mau berkomentar atau memberi pendapat? Ya, badannya mulai menghindar. Sini aja deh. Nah kan saya Fauzan. Mungkin yang selanjutnya yang sudah saya lakukan selama ini itu ketika saya punya sampah bekas minuman suka saya kumpulin, terus dikumpulin sampai menumpuk gitu, terus saya dikasih ke tetangga gitu yang memang sering mengumpulkan ke pengepul gitu Bu. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya agak bakal terbatas dari seperti ngumpulin itu aja gitu. Kayak yang mungkin kayak tadi kayak buat magot gitu Bu, bekas makanan dan juga ya tepuk tangan ya. Minimal kegiatan-kegiatan kecil itu ya Pak ya. Rupanya yang selama ini dilakukan nggak salah-salah banget, nggak jorok gitu. Justru ini harusnya ditiru ya sama kita. Jangan kayak mas-mas tadi yang pegang motor. Ya, disakuin dulu sampai nemu tempat sampah. Gitu. Itu aja udah alhamdulillah ya. Dan jangan berhenti ya ngumpulin gitu. Dan kasih ke tetangga yang emang pekerjaannya itu tadi. Ya. I'd like to comment on this because back in the past, since this whole presentation, when this whole presentation is about how we could reuse trash, right? So, hello everybody, my name is Yasaka Ganesh Petrosny. I'm from Ilmu Komunikasi. I am like
that's third semester right now, from Telkom University. So the way I would use like process trash in the past was the old wood I would turn into handles. I would turn old steel into old axes. I would made like a shed with my father. I also made a table with my father. Then I made a bigger work table. So especially in my old compound back in Saudi Arabia, I would use any piece of wood or metal and turn it into a tool, or maybe in a small building. And with this presentation, I seen that there's other materials you could use that could still have a major benefit as well. Thank you. Thank you very much ya. That's such an honor for us ya. Beneficial banget, bermanfaat. Mbak mau berpendapat Mbak satu aja. Halo semuanya, nama aku Naila dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi setelah aku datang ke sini, aku jadi lebih sadar sih apa yang ada di lingkungan ini, karena kan emang kadang masih suka lalai buang sampah sembarangan. Tapi kadang-kadang suka ngantongin sampah juga, kalau misalnya sampahnya kecil-kecil banyak-banyak gitu. Makasih. Barangkali terakhir ya, kita coba tanya baris depan ya. Dari kakak deh, setelah ini kan udah tahu, udah paham, mau ngapain? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandukaya Kiki dari Fakultas Teknik Elektro. Setelah ini akan lebih aware sebenarnya, terutama untuk di memilah sampah ya. Saya sendiri juga sehari-hari saya pulang bawa kantong makanan ke kosan, itu selalu nyimpen kreseknya buat kalau misalnya ntar dipakai lagi, entah itu buat ya buat digunakan lagi. Bahkan sampai ini apa namanya gelas yang ada gelas cup yang lengkap dengan tutupnya itu saya gunakan lagi. Bahkan bisa dibuat tempat sabun, biasanya sabun cuci piring gitu. Dan untuk kedepannya akan harusnya lebih aware lagi, terutama bagian sisa makanan. Bisa dipisahkan lagi, dikumpulin. Jadi ntar setiap kresek ada yang makanan, ada yang anorganik, ada yang lainnya kayak bahan bahaya dan segala macam. Itu sih. Jadi so far setelah kita ajak ngobrol, ternyata alhamdulillah ya, ternyata aku selama ini sudah melakukan ya, aku mau berkontribusi lebih baik. Jadi alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa Ibu share hari ini. Mudah-mudahan tidak berhenti hari ini ya, karena tugas kita semakin dan lebih banyak. Bukan semakin banyak, tapi memang akan lebih banyak. Terutama untuk masalah globalnya, secara umum Kota Bandung yang sama-sama harus kita selesaikan bersama teman-teman. Kita nggak ngomong Kota Bandung itu Kota Madya, termasuk kabupaten tempat Telkom University ini berada. So minimal setelah Telkom University tidak membuang sampah ke TPA, kegiatan kita bisa lebih berdampak di luar Telkom University. Ya, saya Triwi Darmanti, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri. Mangga Bu Tri, silakan duduk dulu. Kalau ngobrol sama Bu Tri itu kalau nggak diingetin waktu itu bisa 3 jam. Apalagi ngomongin maggot, kelinci. Itu teman-teman udah disediakan banyak sekali oleh Telkom University ya. Ketika teman-teman udah ngerasa stres, bisa main ke area Green Zone atau main ke daerah GKU, duduk ngeliatin reservoir gitu ya. Itu duduk-duduk itu udah senang banget. Atau justru nanti 10 tahun dari sekarang, teman-teman ngeliat nih di depan asrama itu ada pohon-pohon yang betulnya sedang ditanam. Nanti teman-teman jadi alumni, siapa tahu jadi lebih besar. Jadi melihat gitu ya sebelum dan setelahnya seperti apa. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya di dalam Telyu aja ya Bu Tri, di luar juga karena ternyata sampah itu persoalan kita semua. Bukan persoalan masing-masing kampus, masing-masing wilayah. Karena kita juga manusia sering mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, satu wilayah ke wilayah lain. Jadi jika kita mengurangi sampah, kemudian juga melakukan daur ulang, insya Allah ini jadi salah satu harapan. Karena kalau Bu Tri dan saya, ini
tugasnya adalah menyerahkan estafet ke teman-teman di sini supaya teman-teman sadar. Tadi juga Putri sudah tanya ke teman-teman ya, ternyata emang ada niatan untuk berubah. Saya sangat mengapresiasi keberanian teman-teman gitu untuk bisa mengakui wah ternyata selama ini belum nih buang sampah pada tempatnya atau selama ini belum dipilah. Tapi alhamdulillah setelah ada kegiatan ini niatnya muncul. Karena niat itu yang penting. Bukan untuk teman-teman aja tapi untuk generasi mendatang. Cucu teman-teman, cicit atau yang nanti paling dekat anak teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman di sini bisa menghirup udara segar, nanti anak cucunya udah nggak bisa menghirup udara segar karena banyak polusi, banyak sampah. Sekali lagi Bu Tri, terima kasih atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Bu Tri. Saya Pradipta Dirgantara mengucapkan terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke MC, Pandu, dan Cahya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita dan narasumber kita hari ini. Tuh, cek. Nah, gimana nih Kang Cahya tadi tentang pemaparan dari materi Ibu Tri tersebut? Luar biasa bukan? Oke, benar sekali. Nah, sangat menarik bukan materi hari ini. Jadi kita tahu nih bagaimana Green Campus dan juga pengelolaannya yang ada di Telkom University. Betul banget. Tadi juga Bu Tri bilang ya, kalau untuk pengelolaan sampah Telkom University itu udah banyak banget gitu. Bahkan kayak hampir beberapa tempat pembuangan akhir itu udah bisa nggak menampung lagi. Oke, kayak gitu mungkin selanjutnya akan ada pemberian sertifikat oleh Bapak Pradipta Dirgantara selaku Kepala Bagian Open Library kepada kepada Bapak Pradipta, dipersilakan. Di akhir aja. Kita boleh foto bersama dulu ya. Gitu. Ya, teman-teman diminta untuk berdiri. Ini dari atas. Dimohon untuk agak merapat ya, biar foto. Ke depan, Agak merapat ke maju depan yang di dan belakang, juga ke depan dulu. agak dekat. Terlalu maju. Oke, ready? Kita ada 4 gaya Bapak, lihat terlebih dahulu. Tiga. Oke, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya gaya harmoni. Harmoni dikepalkan tangannya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Excellent. Jempol. 1, 2, 3. Akhir, integrity. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Rekan-rekan. Oke, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, para moderator, pihak Telkom University, serta baik yang hadir di Open Library maupun yang bergabung secara daring atas antusiasmenya dan partisipasi hari ini. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia dan tim dari Telkom University Open Library untuk kerja kerasnya demi terselenggaranya acara event ini. Oke, untuk teman-teman diharapkan untuk mengisi link feedback yang akan dibagikan di depan. Jadi teman-teman bisa langsung mengisi
dengan QR code. Dan jangan lupa ya, diperhatikan nama lengkap dan juga email karena nanti akan mempengaruhi pencetakan sertifikatnya. Dan pengiriman ke email. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan ke email masing-masing. Jadi make sure ya sekali lagi untuk nama lengkap dan juga emailnya jangan sampai salah. Oke, seperti itu mungkin kami mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatian hadirin dan kerja keras panitia. Saya Pandu. Saya Cahya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.